malam Senin ini kalian sudah masuk ke kelas 50. Udah kelas 50 ini. Bukan kelas 6 ya, kelas 50. Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu bukratul jum'ati fil madrasati 18 Sya'ban sanata 45 wa 500 ba'da kalam. Istaghil bi islahika, sibukkan dirimu sesibuk-sibuknya untuk memperbaiki dirimu sendiri, melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada dirimu, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kau lakukan dan lain sebagainya. Sibukkan saja. Wada'anka al-qal wal-qil, abaikan saja apa yang dikatakan orang. Al-qal wal-qil, komentar-komentar orang, begitu begini masa bodoh, abaikan saja. Yang penting tugasmu sibukkan dirimu memperbaiki dirimu sendiri. Jangan terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh orang lain tentang dirimu. Apakah itu sanjungan kepadamu ataukah itu cercaan kepadamu, abaikan saja. Sibukkan dirimu memperbaiki kualitas hidupmu sendiri, daripada engkau memikirkan komentar-komentar orang yang hanya menyebabkan engkau hanya membuat dirimu semakin pusing. Ya, lebih baik nggak usah kau dengerin, perbaiki saja dirimu. Sibukkan dirimu memperbaiki dirimu sendiri. Tidak usah mengkritik orang lain. Ngapain? Engkau mengkritik orang lain artinya mengurek kesalahan-kesalahan orang lain. Kesalahan-kesalahan yang ada dirimu saja kau perbaiki. Ngapain? Itu adalah kata-kata mutiara yang ada di mana-mana. Ya, mendengarkan komentar orang lain tidak akan meningkatkan kualitas hidupmu. Itu saja persoalannya. Wahausid dunia, dan termasuk juga keserakahanmu, menumpuk-numpuk harta. Ya, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Abaikan semuanya itu. Ya, tafarrag min humumiha, kosongkan hatimu dari berbagai macam kegelisahan, kekhawatiran dalam kehidupan dunia ini. Kosongkan hatimu dari kekhawatiran barangkali besok tidak bisa makan. Bersihkan hatimu dari kegelisahan barangkali warung saya enggak laku. Ya. Bersihkan dirimu dari rasa ketakutan, nanti kalau saya sakit kena corona bagaimana anak-anakku. Biarkan saja. Yang penting kau perbaiki diri. Menghadapi penyakit corona, sekalipun engkau itu tahu bahwa corona ini ya memang ada. Ya. Sekalipun mungkin juga ada yang dibesar-besarkan, tetapi memang ada. Dan kita mesti waspada, tetapi yang penting jangan sampai menimbulkan ketakutan dan kecemasan pada dirimu. Yang penting laksanakan saja protokol kesehatannya, jaga jarak, physical distancing, pakai masker, cuci tangan yang sering berkali-kali dengan sabun dan air mengalir. Itu saja, selesai. Ya. Sebab bagaimanapun juga mangsa mati ya wong dawa umur. Itu aja persoalannya. Sebab nanti kalau kamu khawatir malah akhirnya stamina tubuh kamu jadi menurun. Ya, kekuatan tubuh melawan infeksi dari virus itu malah menjadi lemah sekali karena ada kegelisahan. Mastata'ta, sebisa-bisa yang kamu lakukan. Karena Nabi sallallahu taala alaihi wasallam yaqul, Kanjeng Nabi
mengatakan tafarruhu min humumid dunya mastata'ta. Kosongkan hatimu dari kegelisahan-kegelisahan, daripada kecemasan memikiri alam dunia ini sebisa-bisa kamu. Cara yang paling baik yang sering saya katakan yaitu mengalihkan perhatian. Mengalihkan perhatian, mencari kesibukan. Kesibukan itu cara yang paling efektif kita untuk tidak terjerumus dalam kegelisahan yang tidak pernah berakhir semacam itu. Gitu saja. Begini, kamu sakit gigi, begitu merintih dan mengeluh, aduh sakit, tambah sakit. Apalagi giginya digucal-gucal, dikasih tembakau, dikasih garam, dikasih macam-macam, alkohol. Ya, semua kata orang diturutin semuanya, pakai aspro, pakai iya. Sambil menjerit-jerit kesakitan malah justru makin sakit. Masih mending ambil sapu, itu lantai yang kotor kamu bersihkan. Baju anak-anak yang kotor kamu cuci. Sudah kering kamu setrika. Apalagi masak, belanja ke pasar, udah jangan diinget-inget itu sakit gigi itu. Ya kan begitu caranya. Nah, kalau sudah pekerjaan selesai semua, nggak ada lagi, ambillah tasbih. Putarkan sekeras-kerasnya, wor. Protol beli lagi. Iya, jadi saya melihatnya bahwa berzikir juga termasuk salah satu mengalihkan perhatian. Itu sangat efektif sekali, sudah kita coba. Ya jahilan bidunya, wahai orang yang tidak paham tentang dunia ini. Kamu bodoh, kamu tidak mengerti, kamu tidak kenal dunia ini. Law araftaha, andaikan engkau tahu dunia itu apa hakikatnya. Ya. Ma talabtaha, tentu engkau tidak akan pernah meminta dunia. Kalau engkau tahu hakikat dunia, maka kamu pasti tidak akan minta dunia sama Allah kok. Tapi karena kamunya tidak paham, ya memang dunia itu dari luar gemerlap. Orang yang hidupnya penuh dengan kekayaan, harta berlimpah ruah, gedungnya, rumahnya gedung mewah, indah, bagus, nyaman, lampu. Kalau malam hari bagaikan bermandikan cahaya, tiap kamar pakai AC, mobilnya 30 berderet. Di hati mereka gubuk reot kok. Ya, tetapi yang tinggalnya di gubuk yang reot, malah justru di hati mereka ada istana yang sangat megah sekali. Buktinya mana? Tidurnya lelap kok. Badannya sehat. Yang tinggal di rumah istana itu ternyata mau tidur aja harus minum pil dulu. Ya, minum pil tidur. Mau makan harus minum pil dulu. Pil nafsu makan. Mau berpeluk dengan istrinya harus minum Viagra dulu. Udah ambrol semuanya itu. Udah paham. Tapi saya tidak menganjurkan pakai Viagra ya. Ya persoalannya seksual itu 99% ditentukan oleh faktor psikologis kok. Kalau tidak 9 ya 95 lah. 5% ya kesehatan. Kalau nggak sakit ya sama aja bohong. Iya. Jangan pakai pil Viagra lagi. Masih ini juga makan semangka lah. Semangka tuh banyak Viagranya loh. Ya 1 hari 2. Tapi nanti kenceng dulu tuh, kenceng. Nggak apa-apa, bagus. Orang banyak kenceng juga bagus. Ya, tentu engkau tidak akan mintanya. Inja'at ilaika ata'abatka. Ketika engkau didatangi dunia, ketika engkau uangnya banyak, akan melelahkan dirimu kok. 1 jam tidur kamu yang ternyata 8 jam dipangkas hanya 4 jam. Yang tadinya engkau tiap malam berpeluk dengan istrimu, sekarang seminggu hanya 2 kali. Dulu kalau makan kamu itu dikunyah sampai lembut dinikmatinya. Di tengah makan, diselang rokok dulu.
Ya ngobrol dulu, ketawa dulu, terus makan lagi 2 jam waktu makan kamu dinikmati hidangan itu. Begitu kamu kaya raya, bisnisnya meluas, ternyata makan saja tidak kamu kunyah. Lek leg tek leg jam 7 take off. Sampai akhirnya sekarang istrimu menuntut, kapan aku disentuh? Jadi enak kaya apa enak miskin? Itu. Iya. Kedatangan dunia kamu membuat kamu semakin payah. Wa intawallat hasaratka. Ketika engkau ditinggal dunia, engkau menderita, engkau kecewa. Mobilku habis, sawahku habis, pabrikku habis, semuanya habis. Dan kau menangis. Kedatangan dunia kamu semakin susah, kehilangan dunia kamu menangis. Law araftallaha azza wa jalla, engkau telah mengenal Tuhanmu, la arafta bihi ghairahu, malah justru akan engkau bisa mengenal hakikat dunia setelah engkau mengenal Tuhanmu. Ternyata dunia ini wirog bosok. Tahu wirog? Ya, iya menjijikkan. Itu makanya termasuk juga dunia menurut sudut pandang para sufi itu seperti bangkai. Jadi kalau orang yang berebut bangkai, berebut dunia, itu sama dengan orang yang berebut bangkai. Kalau engkau berebut dunia, harus kau tahu yang biasa berebut bangkai itu anjing. Jadi kalau kamu itu berebut dunia, siap-siap engkau digigit anjing, gitu aja kok. Ya, seperti itu. Ya, buktinya setiap hari kita lihat di depan mata kita kok. Tega-teganya. Ya, dengan segala macam cara. Gitu. Walakinnaka jahilun bihi. Tapi karena engkau itu tidak mengenal Tuhanmu, wa birusulih dengan utusan-utusannya, wa ambiyaihi dan para nabi-nabinya, wa auliyaihi dan para wali-walinya. Itulah sebabnya engkau hidupnya dalam kegamangan seperti itu. Jadi sekarang banyak orang tidak mengenal para aulia ilah yang ada di sekitar kita ini. Seperti dulu para nabi juga, mereka tidak kenal itu nabi. Para rasul ada di sekitar mereka, tapi mereka tidak percaya. Sampai sekarang jarang orang yang percaya kepada waliullah. Malah ada yang mengatakan bid'ah lagi, musyrik. Nggak ada tuh wali, ya kan? Ya udah, nggak percaya, ya udah, nggak ada masalah kok. Ya. Jadi artinya mau percaya silakan, nggak ya udah. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Gitu. Masalah percaya dan tidak percaya itu urusan personal, urusan pribadi. Jadi agama itu persoalan pribadi bukan. Negara Indonesia, negara Pancasila, bukan negara agama. Jadi agama itu urusan negara, urusan pribadi. Urusan pribadi, tetapi tidak juga. Negara ikut ngatur juga. Ini kan anehnya. Ya kenapa? Karena negara Indonesia bukan sekalipun bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi kan negara yang bertuhan. Negaranya bertuhan, ketuhanan yang maha esa, sehingga negara berkewajiban mengatur kehidupan beragama. Itu persoalannya. Kalau negara yang murni sekuler, yaitu urusan agama, urusan pribadi. Negara tidak boleh ngatur-ngatur. Tapi kita kan bukan, jadi kita ini bukan negara sekuler, bukan negara agama, tapi negara Pancasila, itu negara yang bertuhan. Itu aja persoalannya. Gitu.
Ya kenapa demikian? Ya karena zaman dulu juga ketika masih banyak para nabi, tetap masyarakatnya menduga bahwa nabi itu sejenis malaikat. Ketika nabi meninggal dunia, nggak percaya masa nabi meninggal. Dan akhirnya banyak yang murtad kan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar sendiri juga mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad sudah mati. Yang menyembah Allah sampai sekarang tetap masih hidup dan untuk selamanya. Berarti di sini juga sama. Wali itu dituntut harus sakti. Kalau nggak sakti kamu nggak percaya kok. Iya kan? Saya mau nanya, Abu Bakar matinya diracun, Umar matinya ditusuk, Utsman matinya dibacok, Sayyidina Ali matinya digebukin, istrinya mati digencet, anaknya disembelih. Masih kurang bukti juga bahwa tidak mesti orang yang hebat itu matinya terus rancang kok. Terus paham? Ya dulu mungkin wali, ya apa sih? Ya mabur nggak bisa. Menghilang nggak bisa. Ngobatin orang sembar-sembur warasa beliau dibaca ini baik. Ya kan begitu. Jadi akhirnya ketika Anda standar wali itu selalu sakti, punya khawariqul adah, ya kan gitu. Saya ingin mengatakan bahwa sesakti-saktinya kamu terbang tidak akan bisa mengalahkan kinjeng kok. Betul nggak? Sepandai-pandainya kamu itu bisa masuk dalam tanah, tidak akan bisa mengalahkan belut kok. Saktinya kamu bisa menyelam dalam air, tidak akan bisa mengalahkan ikan kok. Ya udah. Jadi orang yang sakti sih seperti siapa? Tangan kosong, masukkan tong kosong, dibuka kosong, itu yang sakti. Artinya benar kan? Jadi orang kesaktian itu kebenaran sebetulnya. Iya, bukan kehebatan semacam itu. Itulah persoalannya. Jadi ya tetap aja nabinya, rasulnya, walinya tidak mungkin mereka mengutuki orang kok. Ya, tetap aja mendoakan mereka supaya dapat hidayah. Itu aja persoalannya.